itu kan belum Arab. Apa? Mesopotamia kan di zaman itu belum Arab. Ya nggak tahu aku. Iya memang Tapi orang-orang Mesopotamia itu kan belum Arab. tapi gue nggak ngerti ya Zaman. kenapa bisa ya Yoktan itu jadi turunannya di Arab dia ya. Hmm? Enggak, karena kan dia ke sana ya. Kalau di cerita di situ kan ada tuh ya di Bible sendiri kan yang menulis kayak gitu ya. Apa tuh? Eh, Adiknya yang kecil ya kan? Itu kan narasi dalam Bible. Satu adik daripada Peleg, adik yang berbadan kecil, bertubuh kecil, benar ya? Nggak tahu. Itu Coba. kemudian pergi sampai ke Yaman. Coba lihat di Kejadian 10 tuh. Jadi pula ya. Tulis Joktan aja kan keluar. Saya lupa 21 apa berapa itu ya, bro. Nggak ada badan kecil gitu sih. Apa tuh tulisannya? Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang Oh, seorang enggak di ialah Peleg. ya. Nama adiknya Yoktan. Itu ayat Ya. 25 tuh. Mm-mm. Nama adiknya Yoktan. Oh, 25 ya. 25 ke bawah. Penjelasan dia ke Arabnya ada di situ nggak? Entah. Ya ini dia. Kalau nggak salah Belum. ada Nggak ada. Belum ada. Nggak Nggak ada. ada. yang Kristen Apa punya itu? ya Itu apa? penjelasan dari Tawarik, itu. tawarik ya? Bukan. Ini Kok baca kejadian. kitab apa tuh? Kejadian. Kejadian tadi si Pak itu Itu bilang. kan satu tawarik Karena 1 di ayat 19 penjelasan itu juga di sama. penjelasan Pesita atau apa ya? Midras kalau nggak salah itu adanya. Wah, kalau Penjelasan. Midras nggak Nggak kepake Midas itu. nggak kayak Dibuang itu. Ya. Midas nggak kepake. Tapi di situ disebutkan ya. Ya, tapi di Bible disebutkan anak-anaknya diantaranya 12 orang. Ada namanya Almodad, ada namanya Hazar Mawet. Kalau saya Anaknya baca Yoktan. Hazar Mawet. Iya, anaknya Yoktan. Hazar Mawet nggak ada, Hadoram adanya. Almodad, Selef. Oh iya benar, Hazar Mawet. Yera, Hazar Hadoram, Mawet itu kan Uzal, Hazar Dikla, Mawet Ob. itu. Nah, terus sampai ke Arabnya bagaimana tuh? Nah, Hazar Mawet itu kan ini. Hazar Mawet itu kan nama tempatnya itu Hadramaut itu. Hadramaut itu. Hajar Aswad, Wih, bukan? jauh banget ya. Hadramaut jadi Hazar Maut ya. Hazar Mawet. Wah, baru denger nih. Hazar Mawet namanya di situ kan. Nama kampungnya itu Aku kan pernah ke aku Hadramaut. pernah ke Yaman, nggak pernah tahu kalau Yaman itu Hazar Mawet. Ya, Hmm. Hazar Mawet itu. Anak-anaknya di situ dituliskan 12 ya kalau nggak salah Bro Rian. Dua gapat manamju panlan lulas 13. 13. Itu 2, 3, 4, 13 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya 13. 13. Di dalam pengetahuan orang Arab 24. Tapi yang dikenal namanya itu ada sekitar berapa? Pokoknya banyak lah. Nah, tadi kan saya bilang itu kan ada 3 Arab. Yang satunya itu dari jalurnya Iram. Kemarin saya jelaskan di Bro Rion, di bawahnya itu ada 2 suku, ada 2 bangsa yang kemudian dimusnahkan, yaitu kaum Ad dan kaum Samud. Ad dan Samud. Dalam penjelasan dalam penjelasan ayat Al-Qur'an, kaum daripada nanti kalau bisa, kalau ada Brorion ada dapat penjelasan, misalnya penjelasan Bible entah dari mana aja, nanti saya ini lagi kita konfirmasi gitu ya kalau di situ apa. Karena kalau tadi bilang Mesopotamia, kalau penjelasan dan cerita kisah orang setempat itu dia berada dalam ayat sebentar, dalam Al-Quran Iramadatil Imad itu sebentar. Oke, ini dia.
Jadi ini ada di dalam ayat Al-Fajr ayat 17 tentang Irama Zatil Imad. Kisahnya pun masyhur, kisahnya semua orang tahu bahwa pernah ada dalam penjelasan gitu ya, bahwa ada kaum Ad ya yang kemudian nanti ini dimusnahkan ya, kaum dia. Jadi dari Iram ini menurunkan dua anak yang sangat terkenal, namanya adalah Shaddad dan ada dua orang, bukan Shaddad dan Shaddad dan ada dua orang, ada satu makanya dipanggil Ad itu ya. Tapi di penjelasannya begini, Ad adalah masyarakat Aramilah yang terletak di Ar-Rubu Al-Kahli antara Hadramaut dan Najran di arah timur Jazirah Arab. Nanti di sini mengeluarkan satu nabi namanya Nabi Hud. Nah, artinya kalau dari penjelasan ini gitu ya, dijelaskan lagi bahwa negara atau kaum Ad ya, kaum Ad ini ada nabi yang namanya Hud, itu terletak di Ar-Rubu Al-Khali, dekat dengan Hadramaut, tidak jauh gitu kan. Dan itulah yang disebut An-Nahud. Ya betul. Atau Ar-Rimal yang menyerupai dengan gunung yang tinggi yang meliuk-liuk. Jadi mereka pernah mencapai masa keemasan, yaitu dengan bangunan-bangunan yang sangat istimewa, besar-besar, bertingkat-tingkat ya, tapi dari gunung-gunung gitu loh. Nah, kalau dari penjelasan ini dia lebih punya kedekatan di Yaman itu sendiri, tapi kemudian dia nanti sampai turun sampai di Armila itu, sampai menuju ke Arab bagian ujung. Jadi yang berbatasan yang sekarang rame itulah dengan apa, juga arah ke, saya nggak tahu arah hubungannya dengan Aram itu bagaimana. Tapi kemudian di sini dijelaskan bahwa tempat mereka yang namanya anak-anak daripada Iram itu menjadi raja, dua orang, yang satu kemudian musnah, yang satu kemudian menggantikannya. Nah, artinya kalau tadi menjelaskan bahwa ada di Mesopotamia, yang di sini saya sampaikan bahwa Mesopotamia itu bukan awalnya ya, mereka sekarang kan baru pakai bahasa Arab ya, baru sekarang kan pakai bahasa Arab, orang-orang di wilayah-wilayah itu kan baru ya akhiran lah, baru kemudian dari sana dulu baru sampai di situ. Termasuk juga itu kan Syam. Termasuk juga kalau kita sampai kepada Mesir, kita sampai kepada wilayah-wilayahnya anak-anak keturunan Ham, itu kan sebenarnya kan wilayah Afrika yang kemudian salah satu daripada keturunan daripada yang paling banyak adalah dari Quraisy. Fihir itu berarti bangsa Quraisy, punya anak satu disebut punya anak Quraisy punya anak Fihir ini menurunkan sampai Rasulullah. Yang satunya namanya Bani Tamim. Jadi ya, nah jadi cluenya maksudnya kalau yang saya temukan di situ, ini saya ngobrol sama Bung Rion kan, dan cuman ada dua dari anaknya Sem, sehingga Semitik itu diambil dari dua ini. Tapi yang kemudian langgeng itu adalah anak keturunan Joktan, yang banyak lah, yang paling bukannya kebalik ya, Fir itu lebih sedikit. Bukannya kebalik ya, Fir itu dari suku Quraisy. Fihir kok itu tadi masuk Quraisy ya? Iya, tapi kok tadi Bapak bilang Quraisy menurunkan Fir. Punya anak. Quraisy itu nama daerah atau nama orang sih? Bilang dari
Orang. Oh, Quraisy nama orang. Jadi Quraisy punya anak namanya Fir gitu. Ini ujungnya nanti kemana sih? Julukan itu. Bingung. Julukan. Jadi Yang gini, mau disampaikan sama Pak. ujungnya kenapa bisa sampai dulu pembicaraan gue sama Pak Abi dulu. Kenapa bisa? Pertanyaan gue kenapa bisa Abraham seorang Ibrani tapi Baginda Muhammad mengklaim diklaim dia keturunan dari Abraham. Padahal kan dia orang Ibrani. Kenapa turun jadi Arab? Gitu. Tapi setelah gue dapat panjang lebar ini rupanya itu keturunannya dari samping, Pra. Jadi Yoktan inilah keturunannya Yoktan inilah melahirkan istrinya Ismail. Ismail ini punya istri. Istrinya itu keturunan dari Yoktan. Dan dari sinilah Rasulullah itu Muhammad lahir. Rasulullah itu termasuk Nah, musta'aribah kalau kita lari ke situ, yang diarabkan. Taribah. Arab yang diarabkan itu artinya Arab yang diarabkan, musta'aribah. Sedangkan Joktan dan keturunan awalnya itu disebut aribah, artinya orang Arab asli karena kedatangannya dimulai dari awal sejak datangnya Joktan. itu terlalu gamblang karena Nabi Ismail itu dan keturunan. Gimana Sar? Tolong Ya, kasih memang gua begitu. Memang kan nanti istrinya Baginda Rasul kan ada dari Bani Jurhum ya, kalau nggak salah. Jurhum itu anak keturunan Joktan sebagai anak sebagai istri daripada Nabi Ismail. Ya, nah Ismail ini namanya sudah ada Arab belum? Jadi ada Ismail. Dari Nabi Ismail ini ke bawah lah disebut musta'aribah. Disebut Arab ya. Nah, disebut padahal yang Jurhum ini bukan yang diarabkan. Jadi Nabi Ismail dan keturunannya disebut Arab yang diarabkan. Sedangkan keturunannya Joktan itu sudah disebut Aribah, Arab. Nah, terus arahnya nanti mau kemana? Kamera ya, kalau nggak saya tunjukin apa? Ya, artinya jawabannya ada istri pertamanya, Ismail juga ada dari Amalek ya, kalau nggak salah Pak. Ya. Ada orang Amalek ya. Katanya kan dari Mesir gitu ya, dalam Bible ya. Dalam sejarahnya, ini menurut literatur Muslim Islam itu dalam literatur Muslim ketika Ibrahim pergi mengunjungi Ismail lalu mendapati istri yang pertama tanpa ada Nabi Ismail, lalu istrinya mengeluh bercerita kekurangan ini dan itu. Ini Bung Bayabai juga tahu semua ini sejarahnya diceritakan. Terus kemudian sebelum pergi beliau pergi meninggalkan rumah, beliau sampaikan titip pesan dan istrinya ini nggak tahu kalau ini ayah daripada Nabi Ismail. Maka titip pesannya adalah ketika suamimu pulang katakan saja saya memesannya untuk menggantikan pintu rumah atau pagar lah gitu ya, menggantikan pagar. Pintu. Maka ketika Nabi Allah Ismail pulang, gagang pintu. Apa Bang Ican? Gagang pintu. Oh ya, pokoknya menggantikan sesuatu ya dari rumahnya gitu. Ya, gagang pintu. Begitu pulang, lalu istrinya menyampaikan hal ini, maka Nabi Ismail itu kemudian mengetahui bahwa oh ya berarti yang tadi datang adalah ayahnya. Maka setelah itulah baru kemudian Nabi Ismail itu menikah dengan Ra'la yang keturunannya adalah dari Joktan itu sendiri. Dari Jumhur, salah satu ada Bani Jumhur itu adalah salah satu daripada anaknya Joktan.
gitu loh. Itu nama-namanya, nama-nama sukunya yang sudah kemudian tidak diaman lagi, tapi sudah di Jazirah Arab, di wilayah Arab Gurun deh, Arab Saudi sana gitu, di wilayah itu. Kayak gitulah kira-kira. Sehingga disitulah baru ada hubungan. Tapi dari Nabi Ismail ini sudah disebut musta'aribah. Jadi Nabi Ismail ke bawah itu kan turunan yang sampai laki-laki itu laki-laki semua. Jadi sebenarnya Rasulullah itu pun dalam saja apa ini disebut dengan musta'arab, musta'aribah. Begitu loh, bukan Arab asli tapi Arab yang diarabkan. Arab aslinya tetap. Tapi baginda Rasul ini ada darah yang lain nggak Pak? Kira-kira? Dia punya darah lain nggak? Atau dia? Aja. Bapak tahu nggak kalau dia ada darah Yahudi sama darah Ethiopia? Ya itu kan darah yang Yahudi itu kan berarti kalau dihitung kan dari Nabi Ismail. Bukan. Darah Yahudinya itu dari ibunya Abdul Muthalib. Ibu. Nah, kalau dari jalur perempuan dari istri-istri di atas itu ya iya, oke, masuk itu. Habasya itu juga kan Ethiopia. Ya. Ditandai dengan salah satu keturunan dalam para habaib itu disebut dengan Al-Habsyi. Tapi Al-Habsyi itu berarti orang-orang dari Ethiopia. Jalur Habasya, orang-orang Arab juga dari garis keturunan Rasulullah atasnya, tapi yang berkembangnya di Habasya. Berkembang. Jadi orang Arab itu dengan cita rasanya memang cita rasa bepergian. Hampir di semua wilayah itu kan diisi dengan dia. Maroko sampai hari ini kalau dilihat rajanya adalah Bani Tamim. Apa lagi? Tempat kemarin pegelaran ini apa namanya? Qatar itu rajanya Bani Tamim. Banyak itu di wilayah. Bani Tamim itu apa? Hitam. Bani Tamim itu bukan. Bani Tamim itu suku bangsanya juga masuknya Quraisy juga. Maksudnya Quraisy. Dari wilayah atasnya Rasulullah, ya. Dari atasnya Rasulullah. Orang-orang Qatar itu hitam-hitam loh Pak. Naik. Lah iya kan dia perkawinannya sama orang mana? Sama orang orangnya anak keturunan Ham dong di sana kan. Berarti memang baginda Rasul tuh hitam juga dong ya Pak kalau gitu. Putih. Nah, kok bisa putih? Putih. Terus yang kedua tadi, Ismail itu menikah dengan Amalek, istri pertamanya. Nah, Amalek itu kan jauh di bawah dia. Amalek yang itu kan keturunannya dari Esau. Istri yang menurunkan Nebayot. Iya. Yang kita pasti bicara. Malah jadi Esau melahirkan bukan Amalek. Loh, jadi mana? Tadi katanya sama Amalek. Enggak, istri yang menurunkan Nebayot itu bukan yang tadi, tapi yang saya ceritakan tadi, Ra'la. Ya. Dari Bani Jum. Sebentar. Istri pertamanya kan Amalek kan, Bani Amalek kan tadi Bapak bilang. Istri pertama itu kan dapat dari narasi dan ceritanya Bible. Enggak dong, ini kan ada di dalam bukunya Islam nih. Telah kami jelaskan bahwa ketika ia tumbuh berkembang menjadi seorang pemuda, ia menikah dengan seorang. Buku Islam apa? Buku Islam apa? Bentar, aku. Nanti saya jelaskan dari yang ini. Al-Bidayah Al-Nihayah ya? Al-Bidayah Wan-Nihayah. Wan-Nihayah. Sebentar, halaman berapa nih? Di situ menurunkan. Dia menikah dengan seorang wanita Amalek. Namun ayahnya memerintahkan untuk menceraikan istrinya, maka ia pun menceraikan. Itu cerita saya tadi. Itu cerita tadi. Nah, Amalek ini kan keturunannya Esau, Pak.
Bagaimana mungkin dia menikahi keturunan dari generasi yang jauh di bawahnya? Ini udah ahistoris. Gimana sih? Udah historis. Jadi Gini bagaimana Pak, dia menikahi? Gimana sih? Enggak, bagaimana Gini, dia Pak, menikah gini. dengan keturunan yang belum datang gitu Pak, yang belum Iya, dilahirkan. dia menikahi dengan keturunan yang belum datang. Ini beda zaman udah. Makanya cerita antara itu di Bidaya Winihaya menjelaskan tentang yang saya tadi ceritakan, bahwa kemudian setelah diceraikan baru menikahi dari keturunannya Joktan. Iya, tapi kan di sini sebelum dia menikahi Yoktan, dia menikahi wanita Amalek. Sementara wanita ya, Amalek, kalau sementara itu saya tahu, suku Amalek. pokok Ya kan Bapak tadi pembicaraan pakai Bapak tadi kan pakai kitab Taurat kan bacanya, kitab PL. Kalau kita cocokkan dengan PL, maka akan bertobrukan di sini. Enggak, saya tidak bicara PL kalau di Nabi Ismail. Nabi Ismail dengan menurunkan anak yang bernama Nebayot atau apa yang kemudian turun sampai kepada Rasulullah, itu bukan dari PL. Nih, saya sebut. Tadi yang ada yang tadi ada Hadramaut segala macam kan itu dari PL kan yang tadi. Itu dicocokkan sama saya sama Bung Rion, dicocokkan sama saya dengan Bung Rion, ya. Kepada PL. Sedangkan yang saya pegang adalah riset yang menjelaskan silsilah bangsa Arab Aribah Musta'arib dan bangsa Arab Musta'aribah. Namanya marga-marga keturunan Arab dari Hadramaut sampai ke Indonesia. Iya, nggak apa-apa. Cuma saya cuma kritiknya di situ ada dia menikah dengan wanita Amalek, sementara Amalek sendiri itu baru lahir anaknya, dia adalah anak dari Esau. Nah, Esau sama Ismail. Apa ini namanya nih? Bidaya Wanihaya yang ini tulisannya gimana sih? Coba lihat halaman biar nanti saya tulis, biar nanti saya lihat. Saya juga ada Bidaya. Al-Bidayah Wanihaya. Amang Kaisar masih bangun nggak Amang Kaisar? Amang Kaisar itu Ibnu Katsir, penulis. Kaisar. Betul, Ibnu Katsir. Nah, karena kalau kita sambungin, nah ini maaf katanya ya, mungkin ini nggak bisa cocok ke Kristen atau Yahudi karena salah satunya nih aku lihat ini ada Amalek ini. Amalek ini generasi di bawahnya. Bagaimana dia bisa menikahi generasi yang jauh di bawahnya gitu? Ya, oke. Bidaya Wanihaya, penyebutan nama Amalek itu yang jadi poin buat saya. Bukan masalah bisa atau tidak, karena kalau bisa atau tidak orangnya bisa. Tapi kemudian di situ dijelaskan oleh Ibnu Katsir dengan menggunakan pendekatan menyebutkan bahwa keturunan itu adalah yang hari ini disebut daripada bangsa Amalek. Itu mungkin terjadi. Nah, tapi yang saya bicarakan anak keturunan daripada Ismail yang terus gini dulu. Saya paham maksudnya Bung Metatron. Tapi yang saya di sini jelaskan adalah keturunan Rasulullah. Datang dari mana? Dari jalurnya Nabi Ismail. Kalau dalam sejarah kita di sini ya saya baca ya, dari Nabi Ismail itu turun, kita di sini sebut dengan nama Haidir. Terus kemudian Aram, Adwa, Wazi, Sami, Zarih, Natih, Nahid, Muksar, Aiham, Afnad, Aisar, Deshan, Aid, Arawi, Yalhan, Yahzin, Yatrabi, Sanbir, Hamdan, Adda'a, Ubaid, Akbar, Aid, Maki, Nasih, Jahim, Tabikh, Yadlaf, Bildas, Haza, Nashid, Awam, Obay, Qamal, Bus, Aus, Salaman, Humaisi, Udad, Adnan, Ma'ad, Nizar, Mudar, Elias, Mudrikah, Huzaimah, Kinanah, An-Nadir, Malik, Fihir atau Quraisy,
Di sini Fihir atau Quraisy baru turun ada 2, satu menurunkan Bani Tamim, satu menurunkan Galib, Lu'ay, Ka'ab, Murrah, Kilab, Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muttalib, Abu Talib, Abdullah, Abbas. Itu satu generasi, satu bersaudara. Dari Abdullah ini baru turun Rasulullah Muhammad. Itu. Tapi ini dari istri dari yang saya jelaskan tadi. Lu bisa baca. Iya, betul. Dari situ. Makanya dari situ. Lu bisa baca ya, halaman berapa? Bab berapa? Supaya kita bisa dapat. Ini gambaran gambaran. Ini aku tulis tangan. Oh, karena dulu pernah menulis. Ini aku catat nih, di bawah tulisannya Al-Umawai berkata istrinya bernama Umarah binti Sa'ad bin Usama bin Akil bin Amaliki. Kemudian ia pun menikah dengan wanita lain lalu diperintahkan kepadanya untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Maka ia pun melanjutkan pernikahan tersebut. Wanita itu bernama As-Saidah binti Midad bin Amir al-Jurhumi. Nah, ini baru Bani Jurhum yang jadi istri keduanya. Ya, itu dia. Itu yang tadi saya bilang. Saya ada catat itu di sini. Keturunannya itu Jurhum itu naik tuh sampai ke Joktan. Pak Abi pernah tahu nggak kalau kerajaan Arab Saudi sekarang itu bukan dari keturunannya Baginda Muhammad? Bukan dari keturunannya Baginda Muhammad memang. Justru saya bisa tahu sekali karena dari atasnya. Nah itu kenapa tuh Pak? Kenapa Pak? Kok bukan dari keturunan Habib yang jadi raja di Arab Saudi sekarang? Tapi malah dari keturunan orang-orang Kristen. Saya bingung kalau pertanyaan suku An-Najah itu. Kok keturunan suku An-Najah? Ya, karena kan dulu Adnan. Di Islam itu Sukunya adalah Adnan dan Bani Tamim. Sukunya Adnan dan Bani Tamim. Saya tahu persis. Adnan dan Bani Tamim. Dan Bani Tamim itu 2 suku yang kemudian punya urusan dengan Bukhara, baru kemudian menurunkan Arab Saud itu. Baca aja. Banyak itu ada di mana-mana. Lihat aja Faisal, Raja Faisal, keturunan Raja Faisal, raja yang paling disayangi di Arab. Nanti lihat di situ naik ke atas dihubungkan kemana. Di situ dia dituliskan masuk sebagai Bani apa. Kenapa saya bisa bicara begini? Nanti Anda lihat juga sebelum itu semua terjadi peperangannya mereka sama siapa? Al-Uwaidi itu pernah berkuasa di sana. Cek. Lanjut. Dulu itu setelah Rasul wafat, sistem itu kan inti dari semuanya ini. Inti dari semuanya ini mau kemana Pak Abi? Enggak, saya konfirmasi sama obrolan kita kemarin sama saya tanya aja ada informasi tentang Aram dan suku bangsanya itu tinggal di mana. Itu yang saya mau tanya karena Aram tercatat di situ kan, ada tercatat juga di sini. Jadi kalau tadi saya bilang suku bangsa Arab itu diturunkan dari jalur Arpaksyad dan Iram kalau di sini ya. Iram. Padahal kan di dalam Bible itu anak Sem itu ada 5, begitu ya? Abraham memperanakan Ishak dan Ismail. Nah, ini aneh ya, juga kan? Ya kalau dipikir-pikir. Aneh emang. Jadi gini Pak Abi, itu Abraham memperanakan itu gimana? Enggak. Oh enggak sorry Pak Abi. Ini aku pikir kenapa ya emir-emir dari negara lain Arab juga bukan dari keturunan Baginda ya? Termasuk Arab Saudi. Ini kalau kulihat
ternyata tadi kan Pak Amir bilang keluarga yang dari Qatar itu juga Tamim, Bani Tamim. Sementara dia juga nggak ada keturunan dari baginda Rasul, bukan Habib loh dia, tapi bisa jadi emir. Karena saya nggak bisa buka ini, jadi saya nggak bisa tunjukin ya. Bro Giga pernah saya tunjukin di Zoom bahwa tadi saya sudah baca juga ya, dari Rasulullah naik itu, saya ulangi ya, Nabi Muhammad itu naik, Abu Talib, Abdullah ya, Muhammad itu naik, Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Uzza. Lu'ay terus Lu'ay, tidak ada Uzza di sini. Lu'ay terus Galib. Nah, Galib ini bersaudara dengan Tamim. Tamim inilah yang menurunkan Bani Tamim. Berarti bapaknya di atas namanya Fihr dengan julukan Quraisy. Berarti Tamim dan Galib itu adalah Bani Quraisy, suku Quraisy. Tamim ini yang menurunkan sekian banyak itu. Tamim inilah yang berkuasa juga kemudian di Tarim, Hadramaut, yang kemudian anak turun daripada Rasulullah, para habaib itu datang ke sana. Datang nih, ini lisanku nih, datang. Yang menerimanya adalah Bafadal. Artinya, Fadal itu artinya menerima, mempersilahkan. Jadi itu bukan hal yang bisa dipertanyakan. Gitu. Tadi saya konfirmasinya sama Bung Rion itu sih sebenarnya. Kilab, Murrah ibn Ka'ab. Nah ini neneknya yang namanya Salma ini, orang Ethiopia nih. Ini ada di Ibnu Katsir. Iya. Jadi bisa jadi baginda Rasul ini dulu agak hitam kulitnya. Enggak. Dalam ini putih kekuning-kuningan. Jadi yang Abdul Uzza itu adalah dari ibunya. Ibunya kan Aminah. Aminah ini punya ibu namanya Bara. Bara ini punya bapak namanya Abdul Uzza. Bener kan? Aminah punya bapak namanya Wahab. Di sini saya cuma mencatat laki-laki gitu ya. Jadi dari Ka'ab itu atasnya Lu'ay, terus Galib, terus naik terus Fihr, baru kemudian Malik, An-Nadr, Kinana, Bani Kinana, terkenal. Tadi kan aku bilang Bara ini punya bapak Abdul Uzza. Abdul Uzza ini punya bapak namanya Utsman. Utsman ini punya bapak namanya Abdul Adar. Bara itu siapa? Nah, itu Bara ini ibunya dari Nabi Muhammad. Nah, ini poinnya begini, Pak. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim ya. Hashim ini punya bapak namanya Abdul Manaf, bukan ya? Ya, betul. Nah, Abdul Manaf ini 3 bersaudara. Ini tadi yang ku sebut. Dari ibunya si Bara itu namanya Abdul Uzza. Dari bapaknya tadi yang ku bilang. Bara di mana? Bara di mana? Ini kan tadi baru Bara ini, Abdul Muthalib naik Hashim. Hashim naik Abdul Manaf. Betul. Abdul Manaf ini 3 bersaudara. Saudaranya namanya Abdul Uzza sama Abdul Adar. Benar gak? Enggak, saya di sini cuma catat bapaknya saja gitu loh. Ya, kan Hashim punya bapak namanya Abdul Manaf, ya. Ya. Abdul Manaf ini punya 3 saudara laki-laki, punya 2 saudara laki-laki namanya Abdul Uzza dengan Abdul Adar. Terus. Bener nggak? Nah, Abdul Uzza ini
inilah yang jadi kakeknya si Bara, kakek dari pihak ibu. Bara ini ibunya dari Aminah. Tunggu. Ini Abdul Manaf punya saudara siapa? Abdul Uzza sama? Abdul Adar. Abdul Adar. Benar nggak? Abdul Uzza punya apa? Punya apa yang? Jadi sebenarnya begini, nazabnya kalau dari, jadi sebenarnya Abdul Manaf sama Abdul Uzza ini saudara kandung. Nasab itu kalau dari Hashim, bapaknya kemana? Abdul Manaf, dicari siapa bapaknya Abdul Manaf, namanya Qusay. Iya Pak, iya ini yang mau aku jelasin. Abdul Uzza itu ada di garis keturunan ibu maupun bapaknya Baginda Muhammad, gitu loh Pak. Ibu siapa? Jalur ibu siapa? Aduh, susah sekali. Kalau nasab itu hanya dilihat dari bapak ini, kita tarik lurus-lurus dari bapak aja. Ya nggak masalah. Cuma aku hanya menjelaskan bahwa memang ada di dalam keluarganya Nabi Muhammad yang bernamanya Abdul Uzza. Ini aku saudara daripada Abdul Manaf. Terus ada apa dengan saudara daripada Abdul Manaf ini gitu? Saudara kandung dari Abdul Manaf ini nanti yang turunannya menjadi Siti Aminah. Jadi sebenarnya Abdullah dan Aminah itu punya saudara. Dia kakek buyutnya mereka tuh saudara kandung gitu. Kakek buyutnya itu. Oh iya, itu kan di atas. Nah, itu dia. Jauh. Jadi ya, nanti ujung-ujungnya kan? itu ke atasnya Qusay. Qusay itu punya anak, yaitu anaknya 3 itu, Abdul Manaf, Abdul Uzza sama Abdul Adar. Kan turun dari Qusay, ya kan? Punya saudara Abdul Manaf, punya anak Abdul Manaf dan 2 saudara lainnya. Dari jalur ini turun menjadi ibunya Rasulullah juga. Ya kan, dari jalur saudaranya Abdul Manaf kan, nanti akan menjadi ibu daripada Rasulullah, yaitu Sayyidati Aminah, betul gak? Betul. Itu kan maksudnya? Iya, itu nggak ada masalah kan. Sama halnya gini loh, sama halnya Ibrahim, Nabi Ismail itu punya ayah namanya Ibrahim. Di atasnya namanya Azar kalau di saya ya, di catatan Islam ini saya catatan ini Azar, terus Nahur, terus Saru, terus Ra'u, terus Falik atau Pelek. Pelek bersaudara dengan Kahtan. Nah, saya catat juga itu sebenarnya, tapi tunggu saya taruh di mana. Kahtan punya anak ya. Ada di sini. Kahtan punya anak. Ini Kahtan. Kahtan punya anak itu banyak sekali gitu ya. Ada, sebentar, saya hitung dari jalur yang sampai kepada Rasulullah saja ya. Bani-baninya Himyar, Kahlan 2 ya, besar itu. Sampai kepada Rasulullah di bawah itu adalah, halo Bang Ican, suaranya nggak bulat. Ini nggak paham. Nah, diskusi apa? Tidak, ini saya diskusinya memang ini urgensi kalau saya lihat. Nanti saya bisa masuk ke bahasan yang sering dibawa-bawa sama Ibu Sofi sama WAFM ini tentang namanya Rasulullah. Itu saya punya jawaban juga, tapi saya maunya dari sini berangkatnya. Nah, Bung Kiavas, Kahtan itu punya yang bersaudara dengan Falik, itu menurunkan anak. Ini Putra Raja naik aja bro, jangan
chatting di bawah terus. Gitu aja. Putra aja, naik aja. Kan udah tua nih face-nya. Rambang masih banget kan nih.